We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri, NIM 2014030058, Prodi MPIB atau Manajemen Pendidikan Islam B. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dari bagian Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap perkembangan, ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu sendiri terdiri dari 5 nilai, yaitu yang pertama, nilai keketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang terakhir, yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu harus didasari dengan nilai-nilai tersebut. Apabila tidak didasari dengan nilai-nilai tersebut, maka tujuan bangsa dapat tercapai. Tidak baik jika tidak didasari dengan nilai tersebut. Tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia kita ini. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara kita. Adapun arti dari makna dari nilai atau sila persatuan yaitu nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, warna kulit, dan penumbuhan rasa senasib dan seperjuangan. Contoh persatuan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, ras, warna kulit, bahkan bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menanamkan sifat persatuan dan menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu ini mendasari kepengembangan efek secara demokratis atau demokrasi. Artinya, setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk membanggakan ilmunya, juga harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain, kebebasan orang lain. Sila keempat mempunyai makna yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak menanamkan kehendak pada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama. Bermusyawarah sampai mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Pancasila pada sila keempat adalah penjelasan negara demokratis dalam arti umum, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada intinya, Pancasila pada sila keempat mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Segala keputusan yang diambil dalam bermusyawarah harus melandasi Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini. Arti penting Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila memiliki peranan penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut.
Yang pertama, pluralitas nilai yang dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini menimbulkan perubahan dalam cara pandang masyarakat tentang kehidupan akibat dari kemajuan di bidang ilmu. Oleh karena itu, membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan terhadap lingkungan hidup dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan yang didominasi negara-negara barat dapat mengancam nilai-nilai asli bangsa Indonesia karena menggunakan politik global. Oleh karena itu, Pancasila berperan penting sebagai dasar pengembangan ilmu. Sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber historis, yang kedua, sumber sosiologis, dan yang ketiga, sumber politis. Pertama, sumber historis. Sumber historis dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Dan yang ketiga, sumber politis. Sumber politis itu adalah dapat dituntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Selanjutnya, tantangan. Tantangan yang dihadapi terbagi menjadi 4. Yang pertama, kapitalisme. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, konsumerisme. Dan yang keempat, pragmatisme. Yang pertama, kapitalisme, upaya penguasaan perekonomian dunia mengakibatkan ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi menyebabkan dunia seolah tanpa batas, sehingga akan memperketat persaingan ilmu pengetahuan. Kemungkinan ini dapat melemahkan daya saing terhadap perkembangan ilmu. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme adalah Indonesia masih menjadi pasar, bukan menjadi produsen. Dan yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme meliputi tiga hal pokok, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.